Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Kita akan masuk di dalam konten kali ini, yaitu persiapan buat ujian. Pada konten kali ini, yaitu matematika tentang graph dan transformations ya. Jadi soal ini kalian seperti biasa bisa download di dalam link yang sudah saya berikan di kolom deskripsi. Chapter ini diambil dari chapter 4 ya, buku kalian tentang pure apa transformation graph ya, dari Pure One Edexcel Pearsons ya. Dan kalau kalian belum nonton, please kalian harus nonton dulu tentang review-review yang sudah saya berikan ya. Di sini videonya lebih ke arah pembahasan dan soal. Jadi kalian harus tonton dulu bagaimana melihat rumus-rumus yang ini. Oke, kita akan langsung lihat ke dalam soal pembahasannya seperti apa aja. Yuk, kita lihat dari nomor 1 ya. Nomor 1 ya, on the same axis, sketch the graph of y equals bla 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 and y equals to bla bla bla. Jadi ini kita diminta menggambar ya. Ada grafik pangkat 3 dan sebuah garis. Nah, untuk grafik pangkat 3-nya dulu, kita cari ya, intercept x-aksisnya itu di mana. Di sini y sama dengan 0 syaratnya ya. Hasilnya itu min 1,0 dan 3,0. Kemudian untuk menggambarkan, selain intercept x-aksis, kita juga harus cari intercept y-aksis. Syaratnya x sama dengan 0. Nanti didapat 0,9. Ya. Dan habis ini kita tuh siap gambar. Nah, terakhir kita cari dulu untuk yang garis-garisnya itu seperti ini. Ya. Jadi kita buat tabel aja, x-nya kalau 0, nanti y-nya 12, x-nya misalkan 6, nanti y-nya 0. Ya. Kemudian kita coba gambar. Di sini saya menggunakan bantuan dari program Desmos. Dan kita tahu ya, kalau X pangkat 3 itu lengkungannya, kalau dia positif, ya, jadi nanti lengkungannya seperti ini. Ya. Kalau X pangkat 3-nya itu hasil negatif, dia lengkungannya seperti ini. Ya. Jadi kebetulan kita dapat yang positif, jadi bentuknya seperti itu, yang warna hijau ya. Untuk garisnya yang warna biru. Nah, itu A sudah selesai. Nah, untuk yang bagian B, state giving a reason the number of real solutions to the equations. Nah, jadi ini kita diminta mencari berapa real solution, ada berapa real solutions-nya ya. Jadi bukan ditanya solution-nya ya. Ini ketika saya coba mencari solusinya dengan menggunakan substitusi ini cukup lama gitu, dan ini nggak ditanya. Jadi yang ininya tidak perlu tahu, tapi kita perlu tahu ada berapa perpotongannya. Jadi jawabannya itu sebenarnya 1. Alasannya karena intersections between the graph and the lines is only at one point, seperti itu. Ya. Tapi poinnya titiknya berapa ya nggak ditanya gitu ya, kecuali ditanya find the solution seperti itu ya. Tapi ini kan nggak ditanya ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 guys. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Nah, ada fx functions persamaan kuadrat, kita diminta untuk sketch. Nah, seperti biasa ya, kita cepat aja. Kita cari x-intercept dan y-intercept-nya seperti ini. Ya, jadi titiknya itu 1,0, 3,0 dan 0,3. Kita akan coba gambar, hasilnya kurang lebih kayak begini. Nah, kemudian kita diminta untuk sketch ya, ini fx plus 2 dengan transformasi seperti ini. Transformasi ini tuh, kalau kalian lihat, cocokin ini tuh horizontal ya, horizontal, ke arah kiri, 2 unit. Nah, kita diminta mark and identify the points of intersections. Nah, jadi semua titik-titik ini kita diminta hitung lagi, hitung kembali. Nah, ini berarti semuanya itu dikurangi 2 ya. X-nya itu semua dikurangi 2. Kalian bisa perhatikan Y-nya nggak berubah, hanya X-nya yang dikurangi 2. Jadi kurang lebih gambarnya seperti berikut. Ya. Nah, untuk equation-nya, itu kan ditanya tuh equation-nya. Untuk yang 2B kan, equation-nya. Nah, ini equation-nya kalian begini aja. Jadi F, X plus 2 sama dengan X plus 2 square min 4 kali X plus 2 plus 3. Kalian kalau nggak cukup waktu, nggak usah dijabar-jabarin. Cukup begini aja. Ya, repot kalau kalian harus jabar-jabarin kayak gitu. Ya. Oke, lanjut ke bagian nomor 2C-nya. Nah, 2C-nya ini, kalian bisa perhatikan 2C itu sekarang transformasinya berbeda dengan yang 2B. Ini 3fx min 1. Nah, sesuai hint dan clue yang sudah saya pernah jelaskan di slide sebelumnya, atau di video-video sebelumnya itu, yang dikerjakan untuk mengubah nilai Y itu adalah yang stretching-nya dulu. Jadi ini 3-nya dulu nih yang akan kita kerjakan. Jadi titik-titiknya ini nih, 1,0, 3,0, 0,3 itu semuanya kan Y-nya berubah nih ya.
Kalau Y-nya berubah, berarti X nggak berubah ya. Berarti nilai Y itu dikali 3 dahulu. Kemudian Y-nya baru dikurangi 1. Nah, itu berarti Y-nya dikali 3. No, oke, ini jadi min 1. Ini jadi min 1. Ini jadi 8, guys. Jadi, kalian boleh sket ya. 1, min 1, 3, min 1, 0, 8. Kurang lebih begini. Sorry, 0,8 di atas. Ya, ini kurang lebih begini. Sorry, not to scale ya. Mungkin agak sedikit mencong ya. Jadi ini 1,-1, 3,-1, 0,8. Seperti itu. Ini jawaban untuk yang nomor 2C, guys. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3, kalian diminta ya, kalian punya ini sebuah grafik ya, grafik resiprokal dengan points, intersections, dan asymptote ya, yang sudah ada, kalian bisa perhatikan. Kita sekarang diminta untuk sketch curve yang baru dengan transformasi seperti ini, dan diminta mengidentify asymptote yang baru dan titik yang baru itu image-nya di mana jatuhnya. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan dua yang berbeda nih, jadi X koordinat sendiri, Y koordinat sendiri, jadi nggak terlalu masalah ya. Jadi yang seperti ini Y-nya itu dikurangi 1, X-nya itu kita bagi 2. Ya, betul. Kita X bagi 2 ya. Jadi X-nya itu menjadi 1, Y-nya itu jadi min 1. Kemudian titik-titik berikutnya yang lain ini adalah 0,-2 menjadi 0,-3. Dan asimtotnya adalah sebagai menjadi seperti ini ya. Karena X-nya itu dibagi 2, Y-nya itu dikurangi 1 ya, sesuai instruksi dari formulanya. Untuk gambar, silakan ya, kalian boleh cocokkan gambarnya dengan jawaban yang di sini. Semoga nggak ada yang keliru ya. Kalau misalnya saya ada yang perlu diralat, please tolong dikoreksi ya di dalam kolom komentar ya. Butuh juga nih masukan dari kalian ya. Oke, ini jawabannya nomor 3. Boleh pause video ini kalau kalian mau sambil self-checking ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 sebenarnya sama dengan yang nomor 3, cuma ini grafiknya grafik beda lah. Kalau yang tadi nomor 3 kan resiprokal, yaitu pembagian pecahan. Ini nggak tahu, tapi ada titik-titik yang jadi panduan. Kita diminta untuk gambar dan tentuin dulu titiknya. Ya, yang A itu sebenarnya gampang. Ini kan sebenarnya kan horizontal left 1 unit. Jadi semua titik-titiknya itu kita akan kurangi. Sorry, ini 3,0 ya. Jadi ini semua X-nya akan dikurang 1 unit ya. Jadi min 1,1, 0,2, 2,0 kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah yang untuk yang A. Bagaimana untuk dengan yang bagian B? Untuk bagian B, ini 0,1, saya tulis dulu ya, titik-titik awalnya ya. Nih, nanti. Nah, untuk yang B ini, min-nya itu di luar. Ini berarti reflections x-axis. Jadi ini Y akan berubah tanda. Kalau berubah tanda itu maksudnya adalah plus jadi minus, minus jadi plus. Jadi ini X itu tetap 0,13. Ininya min 1, min 2, dan 0. Seperti itu. Ya. Nah, tinggal kalian gambar ya. Kalian gambar, dan di sini saya ambil gambar ya. Jadi kalian boleh cocokkan ya gambarnya seperti berikut ya. Jadi yang merah itu yang digeser ke kiri semuanya 1 unit, nggak terlalu masalah. Kalau yang hijau itu dicerminkan terhadap sumbu X-aksisnya. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5, kita memiliki sebuah poin titik P 2,1 terletak di fx ya. Nah, kemudian kita diminta menentukan image dari P setelah mengalami beberapa transformasi. Untuk yang A nggak terlalu susah, itu kan vertical stretch. Jadi dikalikan 2 untuk koordinat Y-nya aja. Jadi hasilnya harusnya 2,2 ya. Untuk yang B yang berbahaya, karena yang B itu hanya mengubah nilai X, ya, tapi biasanya tuh murid bingung yang mana dulu yang dikerjain.
2-nya dulu atau 3-nya dulu ya. Hati-hati nih. Ini yang bagian B ini sering banget nih yang bikin bingung. 2-nya dulu dikerjain atau 3. Nah, perhatikan ya. Karena ini mengubah nilai X urutannya itu, kamu kerjain yang translation-nya dulu. Yang 3-nya dulu itu dikerjain. Jadi itu di X-nya dikurangi 3 ya. Bukan ditambah 3 loh guys ya. Hati-hati ya. Jadi ini X-nya harus dikurangi 3. Kemudian X-nya baru dibagi 2. Hasilnya menjadi min setengah, koma 1. Oke, ini jawabannya nomor 5 dan kita akan sampai ke soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Soal nomor 6 ada sebuah titik K 2,1, itu titik yang paling minimum dibilang ya. Nah, kita diminta suggest a possible transformation so that the minimum of the curve lies on the x-axis. Nah, kita tahu misalnya kalau posisi 2,1 itu kan di sini nih. Dia minta titiknya ini sekarang untuk yang A di sumbu x-axis di sini. Berarti kan ini kan kayak gini. Kalau diminta sekarang ada di 2,0, berarti kan digeser 1 unit ke bawah kan? Ya kan, 1 unit kan ke bawah, berarti nggak terlalu sulit dong. Ya, jadi untuk yang A itu jawabannya seperti ini, fx min 1, digeser ke bawah 1 unit secara vertikal. Nah, bagaimana kalau yang B? Yang B itu dia mintanya sekarang di y-axis. Y-axis itu kan x-nya 0, berarti digeser ke kiri. Berapa unit guys? Kalau ininya 2, berarti kan digeser 2 unit. Hasilnya itu harusnya jadi x plus 2. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa perhatikan ya jawabannya ya. Oke guys, bagaimana jawaban-jawaban dari soal-soal yang ada ini? Semoga bisa membantu kalian ya video ini. As usual, kalau ada pertanyaan, boleh drop pertanyaan kalian di dalam kolom komentar atau bisa menghubungi di WhatsApp saya. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih guys.